Kapan kamu berencana menikahiku? Bagaimana aku mendengar? Kamu sudah bertunangan dengan orang lain. Itu sudah tidak berlaku lagi. Hanya tetangga miskin waktu kecil. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Tipu sedikit uang tunangan saja. Xia Changin. Siapa kamu? Kamu tidak mengenalku. Lalu toko ini adalah mas kawin dari kakekku untukmu, kamu pasti ingatkan. Wei Jianhao. Tunangan kecilmu datang mencarimu. Tak heran kamu tidak melihatnya. Benar-benar tampak miskin. Orang itu bilang hanya ada dirimu di hatinya. Tunangan kecilku belum dibatalkan dan kalian berdua seperti ini di depanku. Apakah ini terlalu tidak menghormati orangnya? Menghormati. Menurutmu naga ilahi perlu menghormati pemikiran seekor semut. Cepat pergi. Bagaimana mungkin kakek membiarkanku bertunangan dengan orang seperti ini? Tidak bisa, toko keluarga Wei ini harus aku ambil kembali. Tang Lili. Jangan kira karena sedikit lebih banyak bisnis tahun ini, kamu berani melawan keluarga Gu, kamu masih hijau. Kakek Gu, jangan tipu dirimu sendiri. Mulai hari ini, jalan batu giok Chongjiang ini akan berubah. Kita lihat di pameran batu giok ya. Sampai jumpa di pameran batu giok. Bos, apa yang terjadi? Jalan batu giok ini, semua toko tahun ini akan didistribusikan ulang seharusnya. Keluarga Gu ingin langsung menentukannya, tapi tidak disangka keluarga Tang muncul. Kali ini akan ada pertunjukan menarik. Bagaimana cara redistribusi? Tampaknya di pameran batu giok, siapa yang membeli batu lebih banyak, siapa yang mendapat lebih banyak toko ini, hanyalah permainan orang kaya. Permainan mereka. Jadi selama aku membuka batu di pameran batu giok dan menang, bukankah aku bisa merebut kembali tokoku? Terima kasih, bos. Tak apa-apa. Silakan tunjukkan undanganmu. Apa itu surat undangan? Surat undangan dari Asosiasi Batu Giok. Tanpa surat undangan, harus menunjukkan simpanan 1 juta. Tiket pameran batu giok semahal itu. Aku bicara tentang simpanan. Batu di dalamnya, semuanya bernilai jutaan. Tidak punya uang buat apa ikut campur. Hei kakek, di mana kita menyimpan uang? Aku cuma punya 500 rupiah. Aku habiskan semuanya untuk beli batu. Bisakah aku? Tidak, batu di rumah semua milikku. Semuanya kamu simpan di ruang bawah tanah toko. Kamu sudah menebus tokonya kan? Belum, toko itu dijaminkan ke keluarga Gu oleh Xia Changin. Keluarga Gu, keluarga kecil apa itu? Kamu selesaikan sendiri. Kalau begitu kamu setuju aku pakai tangan kanan? Tidak juga. Sebelum tangan kirimu terlatih. Dilarang pakai tangan kanan di depan orang. Kamu larang aku pakai tangan kanan, pakai apa aku menebus? Selalu begini. Lihat ini. Tenang anak muda, jangan sedih. Ayo coba buka batu mentah, coba keberuntungan, ayo. Larang aku pakai tangan kanan beli batu. Pakai apa aku menang kembali toko? Bagaimana kalau batu di ruang bawah tanah ditemukan oleh 2 orang itu? Bukannya menguntungkan 2 mata duitan itu, kenapa? Pak, aku punya 500 rupiah, bisa beli yang mana? 500 mana ada yang bisa dibeli? Beli tumpukan limbah yang sudah dibuka saja. 500 rupiah dijual semua. Kamu serius? Kita sudah sepakat kalau kamu mau. Semua harus kamu bawa, aku tidak perlu menyewa orang untuk membersihkan. Aku pasang semuanya. Gila, 500 rupiah dilempar seperti orang kaya. Kawan, ini semua batu yang sudah dipotong orang.
Kamu pikir orang lain bodoh? Dia berani menggembel saya, ditampikan batang. Apa dia pikir Tang tidak bisa membuka batu? Master Potong mengikuti garis. Jangan ada sedikit pun penyimpangan. Berani mengacaukan tempatku, Tang. Kamu kaki tangan keluargaku. Kakak Lily. Uang sudah aku bayar beli dan lepas tangan. Kalian dari Tangmen tidak punya aturannya. Lily Jie dia belum memberikan 200.000 biaya pemotongan, kita bisa tidak memotongkannya. Uang saya sudah diberikan padamu, kamu potong sesuai yang saya bilang. Biaya pemotongan batu sudah ada. Ini namanya mau untung tanpa modal ya betul. Kamu kasih saya cek kosong ya. Kamu pikir saya bodoh seperti kamu? Lily Jie ini. Bantu dia buka, saya ingin lihat. Dia bisa berbuat apa di wilayah Tangmen saya. Yang ini juga potong mengikuti garis. Di dalamnya ada permata hijau yang sangat jernih. Lanjutkan saja bersenang-senang. Ya berani datang mengacau di tempat Tangmen. Keluar hijau. Sungguh, Lihat di limbah batu benar-benar bisa keluar hijau. Lily Jie ini bernilai 50.000. kucing buta ketemu. Tikus mati. Dia kan mau buka lagi, bantu dia buka. Kalau ada satu yang tidak keluar, kirim ke anjing Tibet. Tapi cuma mengandalkan keberuntungan, pikir dirinya siapa. Bisa banget berpura-pura lagi, berpura-pura juga harus dikirim ke anjing Tibet Tangmen. Ini, batu kaca bening bernilai 100.000. Ini tidak mungkin kan, jangan-jangan salah lihat. Lily Jie, lihat ini. Dia sudah buka 650.000. Tidak salah dengarkan, kenapa anak ini semua keluar. Ini orang siapa sebenarnya? Ahli penilai batu utama Tangmen saja tidak bisa mengalahkannya. Ini terlalu hebat, kalau tahu saya beli tumpukan limbah batu ini. Bos saya benar-benar tidak sanggup lagi mengangkatnya. Yang ini anggap saja biaya bersih-bersihmu. Kamunya cari orang lain untuk bersih-bersih ya? Lily Jie, saya salah lihat. Kamu cuma punya lapak kecil. Salah lihat bisa selisih 650.000. Saya punya begitu banyak toko dan ruko di Tangmen. Setahun bisa rugi puluhan juta. Bos, jangan lihat batu ini kecil. Tapi cukup untuk biaya bersih-bersihmu sebulan. Kalau kamu tidak setuju. Saya juga mau, bos berikan padaku. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bergerak. Bos, uangmu belum diberikan padaku. Yang 20.000 ini, dulu sisanya nanti saya transfer. Baiklah, boleh juga. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bergerak. Bos, jangan lupa transfer ke saya ya. Saya mau buka lagi, jangan digerakkan. Jangan gerak semuanya, jangan gerak. Apa maksudnya? Tanpa 200 Anda, saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Anda bukan dari keluarga Gu. Uang Anda Tangmen, saya dapatkan uang Anda Tangmen. Saya masih harus cepat-cepat pergi menangkan toko keluarga Gu. Kalau begitu, kita berdua bisa dibilang satu tujuannya. Siapa nama Anda? Nama tidak perlu Anda ketahui. Anda hanya perlu berhenti menggunakan saya untuk memberi makan anjing Anda. Itu hanya untuk memberi Anda sedikit tekanan, menguji ketahanan Anda. Kalau begitu saya harus berterima kasih atas tekanan Anda. Uang tidak perlu saya terima kalau Anda benar-benar ingin berterima kasih pada saya. Bagaimana kalau jadi penilai batu di Tangmen saya? Saya tidak punya waktu untuk berputar-putar dengan Anda. Saya masih harus cepat-cepat buka batu lagi seharga 15.000. Kenapa harus 35.000? Saya harus ke pameran batu giok mengumpulkan 1 juta. Tidak perlu repot, saya akan ajak Anda. Anda punya undangan. Saya tidak perlu itu, ikut saja saya. Gulau tahun ini keluarga Ye mengacak ulang toko di Jalan Batu Giok. Keluarga Qin ingin menambah beberapa toko lagi. Sekarang toko di Jalan Batu Giok 40% sudah menjadi milik Tangmen.
Pameran batu giok tahun ini, kita harus bersatu kalau tidak. Semua akan susah benar. Jangan biarkan Tangmen mendominasi. Tangmen menguasai 40%. Sungguh menghambat perkembangan dunia batu giok kita. Tentang berapa banyak yang bisa dia serahkan, itu tergantung pada kita semua. Bagaimana mendukung keluarga Gu? Kami mengikuti keluarga Gu. Saya hanya terlambat sedikit. Para kepala keluarga sudah mulai mengasah pisau, membicarakan cara menyembelih Tangmen kita. Jangan bilang begitu, kita semua juga untuk perkembangan jangka panjang jalan batu giok. Bukan bilang ajak saya beli batu, kenapa ajak saya? 3 tahun terakhir, seluruh pendapatan pasar jalan batu giok, Tangmen kami hanya dengan 40% toko. Menguasai 60% saham kalian sekarang. Masih ingin saya menyerahkan toko? Bicara ini tidak ada gunanya tahun ini. Bukan mau membagi kembali toko. Mari kita lihat siapa yang benar-benar jago. Hari ini benar-benar ramai ya. Keluarga Gu tahun ini ternyata mengundang Master Song. Dia adalah murid utama ketua Mo dari Asosiasi Batu Giok. Master Song Pak Gu. Master Song perjalanannya pasti melelahkan. Terima kasih Pak Gu. Saya Kembali Kei Chongjang. Sebenarnya tidak seharusnya ikut campur dalam urusan jalan batu giok. Tapi karena keluarga Gu membutuhkan saya akan memberikan yang terbaik. Dengan Master Song turun tangan, Tang pasti kalah betul. Wei Jianhao, kamu tidak ada habisnya ya. Berani sekali kamu Wei Jianhao mengikuti saya sampai ke sini. Saya tidak mengikutimu, saya datang untuk pameran batu giok. Untuk memenangkan kembali toko saya. Pameran batu giok kamu. Ini lelucon terbaik yang saya dengar hari ini. Kenapa saya tidak boleh ikut? Kamu lihat saja siapa yang ada di sini. Bahkan saya hanya bisa masuk berkat kakak dan kamu si kampungan, pantaskah kamu masuk ke sini? Jujur saja, bagaimana kamu bisa masuk? Dia adalah tamu kehormatan saya. Tang Lili, kamu bercanda ya? Orang seperti ini pantas jadi tamu kehormatan. Dia adalah ahli batu giok keluarga Tang. Status ini cukup pantaskan. Kamu bercanda ya? Kapan saya bilang? Diam kepala keluarga Tang. Kamu bercanda ya? Dia si miskin yang belum pernah melihat dunia. Bisa jadi ahli batu giok keluarga Tang. Kamu siapa? Berani mengomentari urusan keluarga Tang. Kakak dan Tang Lili. Jadi kamu sengaja mau kalah sama kami. Makanya kamu bawa orang seperti ini. Tang Lili, jangan salahkan saya tidak mengingatkan. Perbandingan pembagian toko di Jalan Batu Giok kali ini ditentukan oleh selama 3 hari pameran batu giok. Keuntungan dari taruhan batu yang didapatkan. Jadi ahli batu giok yang diundang setiap keluarga. Menentukan hidup mati setiap keluarga. Apakah kamu yakin nasib keluarga Tang akan kamu pertaruhkan pada anak ini? Gula Oye. Saya Tang Lili. Tidak perlu jajari oleh orang lain. Wei Jianhao ya. Kalau kamu bisa mewakili keluarga Tang, berani tidak kamu adu dengan saya di depan umum? Sebentar lagi kita pergi. Bukan, jangan dengarkan omong kosong Tang Lili. Saya datang untuk memenangkan toko. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Kampungan lari ketakutan karena Master Song. Orang kecil seperti ini, mana bisa dibandingkan dengan Tuan Song? Apalagi bersaing dengan Tuan Song. Batu ini bagus ya. Toko keluarga Wei pasti saya dapatkan. Kamu masih ada urusan. Kamu mau apa? Kalau kamu tidak mau menerima muka, maka sekarang hanya bisa menjadi pesuruh keluarga Tang. Entah pesuruh atau ahli batu, aku tidak mau. Aku mau kerja sendiri.
Wan Er gantung dia terbalik bawa dia keluar jemur. Jangan-jangan kamu turunkan aku. Mari kita bicara syarat. Kalau nurut dari awal kan tidak begini. Wan Er turunkan dia pelan-pelan. Aku ini kenapa nasib? Ketemu dua wanita tidak masuk akal ini. Untung tidak rusak. Kamu hati-hati ya batu di sini. Harganya jutaan. Kamu bangkrut pun tidak bisa bayar. Ini bukan ahli batu keluarga Tang Wei. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Saya bukan ahli batu keluarga Tang. Kamu tidak kerja untuk keluarga Tang, ngapain kamu di sini? Betul. Kamu cepat pergi dari sini. Kalian berdua tidak ada kerjaan ya, jangan ganggu saya. Saya tidak suka dengan kamu. Tidak tahan melihat orang miskin seperti kamu bermain-main di tempat mewah ini. Kenapa? Saya tidak mengerti, ini kan tempat beli batu. Kok bisa ada yang mewah tidak mewah? Adik kecil, Anda tidak mengerti. Batu ini seperti manusia. Semua dibagi menjadi tinggi dan rendah seperti di luar. Batu murah di lapak. Tidak dapat memasuki area pameran VIP. Jadi kau juga. Jadi mengerti. Kalau begitu ceritakan tentang Jianxi ini. Bagaimana kita bisa memisahkan yang mahal dan murah? Tentu saja Jianxi naik dan turun. Untuk menilai kemampuan, Anda dapat menghasilkan uang. Sebaliknya itu adalah kamar dagang batu giok. Garis. Kalau begitu mari kita berbagi yang murah. Aku tidak salah dengar. Apakah Anda cukup memenuhi syarat? Anda bisa bertanya. Kau tidak berani. Hukum radikal. Bisa juga dibandingkan. Tapi jika kau kalah, beri aku 3 suara di depan umum. Lalu keluar dari Jade Street. Jangan melangkah ke jalan Batagayok ini. Kalau begitu kau kalah. Jika aku tidak bisa, lalu aku Song Ye. Mulai sekarang keluar dari lingkaran batu giok dan tidak lagi Kau menyentuh batu. harus memberiku 3 suara. Pria muda yang tidak tahu ketinggian. Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang memilih batu? Keuntungan tertinggi. Batu di sini tidak terbatas. Saya pikir ini adalah akhir yang baik. Kita akan berada di jalan Chongjiang Yushi. Aku tidak akan pernah melihat ini lagi. Lihat saja, aku katakan saja. Hantu malang ini tidak punya uang. Itu hanya bisa di area bertopeng. Master Song membeli bahan dengan tingkat pengiriman rendah. Kami akan meminta bahan di sana lebih mahal. Peluang pengiriman tinggi. Mari kita ambil keuntungan dari uang. Sayang kau membantuku. Hantu malang ini mudah dibersihkan. Bagus sekali. Datanglah ke Master Song. Ini tidak akan benar. Aku harus membeli ini. 1 juta. Kamu berani menantang Master Song? Batu kecil ini saja kamu tidak mampu membelinya. Lebih baik langsung minta maaf kepada Master Song, lalu pergi dari jalan batu giok, agar tidak membuang waktu semua orang. Bisakah kamu tidak seperti lalat yang terus mengganggu? Apa yang saya katakan salah, batu ini setidaknya 1 juta kamu mampu membayarnya. Berapapun dia mampu membayarnya. Kalian datang lagi kalian. 1 juta ini Tang Men akan membayarnya untukmu.
Mener Tang. Jangan tertipu oleh si miskin ini. Dia tetangga saya sejak kecil saya mengenalnya. Dia sama sekali tidak mengerti batu. Jangan sampai kamu dipermainkan olehnya. Saya pukul. Pantas saja dipermainkan seperti orang bodoh. Uangnya tidak cukup ya, kasihan sekali. Mau tidak kakak bantu? Tidak perlu batu ini, saya mampu membayarnya sendiri. Kalian juga bukan orang baik. Bukankah kamu hanya punya 650.500? Kamu menghitung saya. Saya memang menghitungmu, kenapa? Kalau kurang 350.000 mau tidak? Bagaimana kalau 350.000 ini? Saya ikut saham, saya juga tidak mengambil untung. Uang hasil membuka batu kita bagi 2. Ini bukan tidak mengambil untung tapi merampok. Merampok kenapa? Saya ini. Dia sepertinya tidak takut padamu. Bukan kamu mau apa lagi? Kamu. Turunkan saya. Tidak setuju bersama tembus. Mengapa kalian Tangmen suka berkelahi, tidak bisakah bicara baik-baik? Sebelum tangan kirimu terlatih tidak boleh. Kamu tidak ada habisnya ya? Kamu ngapain? Waner mana? Saya setuju dengan syarat yang kamu ajukan. Baguslah adik. Jangan merasa dirugikan. Kakak akan menggantimu dengan baik. Tidak perlu. Asal kamu tidak menagih biaya pengobatan kakak Waner. Biaya pengobatan? Apa yang kamu lakukan pada Waner? Di toilet. Kamu lihat sendiri. Memilih dengan benar. Jenis kulit terkelupas ini paling mudah menghasilkan bahan bagus. Apalagi sebesar ini. Master Song memang hebat. Tidak heran Master Song. Dua bagian sebelumnya kualitas airnya cukup bagus, tapi yang ini tidak, meskipun jenis kaca. Hijau tinggi tapi hampir semuanya retak. Mungkin tidak akan balik modal. Kamu tutup mulut burung gagakmu, kamu tidak punya kemampuan. Hanya ingin menggunakan mulut untuk membawa sial pada keluarga Guya. Kamu tunggu saja berlutut dan membungkuk lucu. Ini batu yang sudah dilihat oleh Song Ye. Kamu mana bisa mengerti tingkat pengelupasan bahan ini. Bisa langsung melihat dagingnya. Kalau ada retak mana mungkin saya tidak lihat. Master Song, jangan bicara dengan orang yang mengandalkan uang wanita untuk membeli bahan sampah. Ya, Master penilai batu kami ada di sini. Di depan Master mana mungkin kamu bicara. Bawa bahan sampahmu pergi ke samping. Master Song, jangan marah. Keluar hijau-hijau. Silakan. Garis potong Master Song sangat akurat. Benar-benar keluar hijau bagian giok ini. Meskipun tidak besar tapi warnanya sangat bagus. Sayangnya agak kecil. Membuat beberapa cincin tidak masalah.
200 bahan ini langsung naik 3 kali lipat. Master Song hebat. Master Song, saya sangat mengagumi Anda. Tidak sebanding. Jenis es yang sangat murni. Dasar yang sangat bersih. Yang ini luar biasa. Potong mengikuti. 4 gelang tangan es tinggi tidak masalah. Master Song benar-benar luar biasa. Ini. Setidaknya untung 5 juta ya. Beruntung ada Master Song, sangat hebat. Master Song memang tidak sia-sia. Kedua ini sudah begitu hebat, yang terakhir ini pasti lebih bagus. Gu Family langsung jadi nomor 1. Master Song bagian ini, rencananya mau dipotong gimana? 2 bagian sama besar. Bos Tang lihat-lihat dulu. Sekarang siapa yang menang? Bukannya udah dikasih duit? Kok cuma beli 1 potong aja? 1 potong ini udah cukup. Kakak 1R baik-baik aja kan? Nggak apa-apa, cuma patah 3 tulang rusuk. Jadi kamu sebaiknya bisa buka dengan untung. Kalau nggak nanti kamu bakal patah 6 tulang. Kalau untung berapa tulang yang bakal patah ya? Lihat berapa banyak untungnya. 1 juta cuma buat beli 1 bahan begini. Kayaknya nggak bakal bisa dapat 1 gelang pun deh. Apa kamu sangat pengen sujud sama aku ya? Master Song, jangan-jangan kamu pikir, semakin gede batunya semakin besar untungnya ya? Banyak gunungan di negara Myanmar tuh, kenapa nggak suruh keluarga Gu beliin semua buat kamu gimana? Bos Tang emang suka bercanda. Buka batumu dong. Bos Tang kok nggak kasih muka gini, ya udah jangan salahkan Song Anu ini. Apa Song Ye masih berani mengancam saya ya? Nggak sampai segitunya juga. Cuma mulai sekarang Song Anu ini bakal bantu keluarga Gu untuk menang. Dan bikin bocah ini sujud keras-keras di depan saya. Tang Lili, kamu udah bikin marah Master Song. Ini sama aja kayak mengubur keluarga Tang kalian. Apa kamu bisa tanggung akibatnya? Dia nggak sehebat yang kamu bilang. Ngerti apa sih lo? Master Song kita itu, pilih 1 naik 1. Ganasnya kayak bambu bikin lo takut setengah mati. Jangan sombong dulu, nanti juga gagal. Masih aja lo keras kepala. Hari ini lo pasti bakal sujud keras-keras. Lo nggak bakal bisa kabur. 5 detik lagi lo bakal tahu siapa yang nggak bisa kabur. Sayang banget, penuh retakan. Nggak bisa dibikin jadi barang berharga apapun, apa katamu? Ini gimana bisa? Ini, gimana mungkin ini bisa terjadi? Ini. Orang bernama Song beli bahannya seharga 10 juta. Saya melihatnya dengan sangat teliti. Saya bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana kamu tahu? Dengan level segini masih mau menghancurkan Tang Men. Mending kamu langsung bersiap untuk berlutut dan membungkuk. Saya ingin melihat batu apa yang bisa kamu pilih. Kalau begitu Master Song, tolong lihat untuk saya, batu ini naik atau turun. Bahan dari MU Na Huang Yansha. Kulit tebal jenis muda. Banyak retakan internal, tidak ada ular. Tidak ada bunga pinus. Apa yang bisa dihasilkan dari ini? Ini cuma bahan sampah. Menggosok kulit sangat memakan waktu. Kamu ngapain menggosok kulit batu sampah? Membuang-buang waktu semua orang. Saya belum pernah melihat orang yang bisa pamer seperti kamu. Jangan sok. Cuma batu sampah ini hanya akan membuat Tang Men rugi lebih banyak. Saya membeli batu ini dengan harga 1 juta. Meskipun gagal. Ini benar-benar Kaisar Hijau. Jiang sudah 3 tahun tidak menemukan Kaisar Hijau. Hari ini malah melihatnya di sini. Saya pikir Master Song sudah cukup hebat. Ternyata ini benar-benar kecil di hadapan yang besar. Ini tidak mungkin lanjutkan memotong. Di bawah pasti bahan batu bata.
Saya hanya melihat satu sisi, pasti tidak ada hijau di belakang. Bahan ini cuma satu lapis hijau. Kalau berani potong lagi. Sepanjang kulit semua digosok. Sudah naik 10 kali lipat cukup. Percayalah padaku. Sisi ini juga keluar hijau, ini. Lagi hijau. Ini benar-benar seluruhnya. Ya, dia benar-benar tepat. Penuh hijau, kaisar hijau lagi, kaisar hijau. Bahan ini pasti bernilai lebih dari 30 juta. Orang ini dari mana munculnya? Sungguh luar biasa. Master Song apa? Baru saja melihat kaisar hijau sebagai bahan sampah level seperti ini keluar. Sungguh memalukan, Master Mo. Kamu benar-benar hebat. Benar-benar menemukan kaisar hijau. Master Song, terima kasih banyak. Master Gu mungkin matanya sudah rabun ya. Apa yang terjadi ini? Kakek. Kalah sekali bukan masalah besar. Adik kecil, ingat kamu pernah bilang, kamu bukan ahli batu mereka. Begini saja jual batu itu padaku. Mari kita berteman. Maaf, tidak dijual. Tang Lili, hentikan sikap kerasmu itu. Batu ini milik adik kecil ini. Dijual atau tidak dia yang menentukan. Saya dapat 50% dari batu ini. Adik kecil, bagaimana dengan 50% sisanya? Dijual padaku ya. Kamu tidak ikut lomba, berapa mereka bayar? Saya gandakan, saya lipat 10 kali. Kakek tua brengsek berani juga minta. Batu ini sudah naik 30 kali lipat. Kamu masih berani minta untungnya? Tang Lili, saya tidak sedang bicara denganmu. Maaf Master Gu. Saya juga ikut lomba. Dan batu ini katanya orang keluarga Gu. Batu sampah. Lalu buat apa kalian mau batu sampah? Master Song, sujud dan minta maaf. Adik kecil. Nama saya Wei Jianhao. Xiao Wei, taruhan tadi cuma bercanda. Saya murid ketua Mo dari Perhimpunan Batu Gio. Kamu mau ingkar janji ya? Sama-sama ahli batu, ngapain begitu? Tadi kamu bilang, saya ahli batu rendahan. Tidak pantas ada di sini. Nah, menurut hasilmu sekarang, mulia atau hina? Jangan keterlaluan. Apakah saya harus sujud padamu si kampungan? Kalau saya yang kalah, apakah kamu akan menyuruhku sujud? Sujud-sujud. Sujud-sujud. Cepat sujud-sujud-sujud. Kalah ya harus mengaku. Berlutut, 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 jangan lama-lama. Berlutut. Aku akan meminta guruku untuk menghukummu, tunggu saja. Tangkap kembali. Kenapa bisa kabur? Sudahlah, Tidak bisa menerima kekalahan. ini untuk memberinya pelajaran agar dia ingat. Tapi kamu juga bilang tadi, kalau kamu yang kalah dia pasti akan membuatmu berlutut dan meminta maaf, menghinamu. Jadi aku berbeda dengannya. Bajingan kakek. Aku juga tidak tahu kenapa anak itu beruntung sekali. Kalau bukan karena Song Ye tidak berguna aku. Kamu belum sadar ya, Wei Jianhao ini tidak biasa. Jangan kira aku tidak mengerti. Jelas sekali tadi itu karena kamu. Dan pacarmu ini. Dia baru tidak mau menjual batu itu pada kita.
Tang Men sudah untung 15 juta. Gu keluarga masih berhutang 16.400.000 padanya. Kamu bilang bagaimana menang? Kamu tahu tidak kalau pameran batu giok ini kalah? Gu keluarga akan dipaksa meninggalkan jalan batu giok oleh mereka. Gu keluarga masih punya apa untuk bertahan di Chongjiang? Kakek ini bukan salahku. Semuanya karena dia mulutnya jelek. Dia yang menyinggung Wei Jianhao itu. Kalau memang kalian yang membuatnya pergi, maka jangan ikut campur dulu dalam bisnis Gu keluarga. Mulai sekarang kamu tidak perlu ke perusahaan lagi. Kakek. Kak Dan, Bajingan aku kali ini benar-benar kena batunya karena kamu. Aku sudah membantu Tang Men untung 15 juta. Jangan ikut aku lagi ya. Wan Er patah 3 tulang rusuk. Barusan baru 1 yang terbayar. Jadi kamu masih harus membantuku 2 kali lagi. Aku. Maaf. Jianhao, Kamu mau apa lagi? Jianhao, aku tahu kamu pasti masih marah karena aku selingkuh. Aku tidak marah. Selingkuh saja tidak marah. Masih jantan tidak. Kalau aku jadi kamu, Aku sebenarnya datang untuk membatalkan pertunangan. Kenapa aku bilang ini sama kamu? jangan keras kepala. Aku tahu kamu pasti sangat membenciku. Tapi kamu juga tidak bisa menyalahkan aku sepenuhnya. Semua ini karena Gudan yang menyuruhku. Aku tidak berani tidak mendengarnya. Dengarkan baik-baik, lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Gudan itu telur busuk. Kamu itu lalat yang suka hinggap di telur busuk. Cocok banget ya Kak Lily. Barusan aku tidak sengaja menyinggungmu dengan kata-kataku. Itu salahku. Kamu mau tampar aku 2 kali juga boleh. Tapi jangan menghinaku seperti ini. Aku cuma gadis kecil. Tidak punya latar belakang apa-apa. Sulit banget buat aku di keluarga Gu. Gudan menyuruhku membeli batu giok kaisar dari kamu. Tolong. Aku tidak mau dia akan memukulku sampai mati. Jangan keterlaluan. Jianhao, kita ini tunangan. Sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Jangan gitu, kamu bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Aku punya banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Tolong Kak Lily, tolonglah. Wah, pria ini tidak tahan melihatnya. Jangan lupa kamu masih harus membantuku 2 kali lagi. Bukan Kak Lily. Kita sudah batal bertunangan, jangan terus-terusan menggangguku. Meskipun kita sudah batal bertunangan. Tapi aku masih sangat peduli padamu. Kalau kamu benar-benar membuat keluarga Gu marah, keluarga Ye di belakang mereka akan turun tangan. Keluarga Y. Keluarga Ye adalah keluarga terbesar di Chongjiang. Kalau kamu membuat keluarga Ye marah, kamu benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Mama. Mama. Jianhao, kamu mau pergi dengan wanita ini? Jianhao, Mama. Kakak Mama. Kakak. Mama. Jangan tinggalkan aku. Kekuatan keluarga Y. Masih bisa mempengaruhi jalan batu giok Chongjiang. kekuatan keluarga Ye tersebar di seluruh negeri. Seluruh jalan batu giok Chongjiang adalah milik keluarga Ye. Kamu telah menaikkan keluarga Ye. Setelah ini kamu benar-benar tidak bisa melangkah ke jalan batu giok. Aku bilang, mereka tidak punya kemampuan itu. Kami telah mencari Tuan Jianhao selama bertahun-tahun. Wei Changming si tua itu akhirnya
tidak bisa bersembunyi lagi. Tuan Jianhao telah kembali ke kota Chongjiang. Apakah Anda ingin menemuinya? Penerus Buddha Giok ini pada akhirnya masih darah keluarga Ye. Tentu saja harus kembali ke keluarga Ye. Tuan Jianhao telah menguasai Buddha Giok. Bisa membantu Tuan memecahkan masalah. Aku sudah tua. Skala perkembangan dan tekanan keluarga ya sekarang sudah membutuhkan generasi muda. Untuk bersama-sama memikulnya. Maksud Tuan adalah minta Tuan Jianhao untuk memikul bendera keluarga Ye. Pelajari dulu levelnya sekarang. Lihat bagaimana pertumbuhannya. Kakek Anda mencari saya. Jian Ren, kamu pergi ke pameran batu giok untuk menjemput Jianhao. Sudah 15 tahun. Dia seharusnya pulang ya kakek. Aku bisa mengembalikan toko padamu Jianhao. Jangan mengabaikan aku. Janji adalah janji. Aku hanya ingin kamu tahu. Bukan untuk menipu mas kawin keluargamu. Jika kamu tidak percaya padaku. Percaya padanya atau tidak. Tapi toko harus diambil kembali. Tunggu aku sebentar. Aku sekarang akan mencari sertifikat properti. Tenang, aku tidak akan membuatmu rugi. Seperti yang sudah disepakati, tebus toko dengan 10 juta. Batu giok kaisar hijaumu sebelumnya dijual 15 juta. Bukan apa maksudmu? Maksudnya adalah maksudku. Maksudku adalah kamu memberikan 15 juta itu kepada keluarga Gu. Bukan sudah disepakati. Membodohi si kampung ini tidak mudah. Capek banget. Kasihan deh kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal mau deket-deket sama dia. Yang jorok itu. Malam ini aku bakal bikin kamu seneng. Jahat. Kakek bilang bener mulut cewek. Penipu ulung. Wei Jianhao, kakekku bilang mau beli batu giok kaisar, kamu berani nolak. Nggak mau enak-enak, mau susah-susah aja. Jangan salahin aku kalau kejam. Kamu mau ngapain sih? Segera tanda tangan surat pelepasan ini, kalau nggak hari ini, kamu nggak bakal bisa keluar dari sini. Kalian gak punya akal sehat ya? Tentu saja nggak. Aku. Serang. Ini. Aku tinggal di sini bertahun-tahun, aku nggak tahu. Patung batu ini ada ruang bawah tanahnya. Wei Jianhao. Kalian turun. Nggak bisa turun Gu Shao, dia mengunci bawahnya. Banyak banget batu giok. Gimana caranya aku bisa ngangkut ini semua? Ini jangan-jangan jalan keluar. Kesleo.
Tercekik nggak bakal mati. Aku nggak percaya kamu bisa betah terus tambah. Kak Dan, aku nggak kuat lagi. Terus tambah dia nggak keluar jangan berhenti. Terus tambah. Kalian kejam banget ya. Jahat banget mikirin cara kayak gini. Kamu nggak mau keluar ya? Kamu punya nyali tahan aja di bawah sana. Turun sana. Kak Dan, tunggu aku nyelamatin kamu. Berani ngatain aku, suruh aku minta maaf sama kamu. Aku pukul kamu. Mau istirahat bentar biar aku aja. Nggak usah. Seneng banget. Kalian, Aku sendiri yang akan melakukannya. pasangan anjing ini. Kenapa kalian tidak biarkan dia naik? Dan kakak tunggu sebentar lagi. Dengan menekan cap jempol ini setengah dari Kaisar Hijau akan menjadi milik keluarga Gu. Aku bisa kembali ke keluarga Gu. Kalian sama sekali tidak masuk akal. Kakak One R. Lagi-lagi kamu. Pantas saja. Apakah tulang rusukmu sudah sembuh, Kakak One R? Ikut aku. Jangan biarkan dia lari. Aku yang akan memukul. Tidak boleh turun. Minggir-minggir. Keluar. Lepaskan. Kakak One R, Kakak One R. Kakak One R las pintunya sebelum pergi. Dan kakak kamu baik-baik saja kan? Untuk apa batu-batu ini? Aku lihat batu ini, seperti batu dari Daem Akan. Kakak One R, biarkan aku pulang dulu. Ada orang Biarkan mereka berdua di sana tidak apa-apa. menemuimu. Mira ke Datang untuk APA. Banyak sekali orang. Bermain APA lagi kok dia lagi apakah orang seperti dia pantas datang. Siapa yang ingin menemuiku? Orang besar. Tidak mau bertemu. Berani pergi patahkan kakimu. Selamat datang Tuan Ye Putri Ye keempat. Tuan Ye. Kakak, Tidak heran keluarga Tang bisa menguasai 60% bisnis di Jalan Batu Giok. Ternyata bergabung dengan keluarga Ye. Tampaknya keluarga Gu di sini sudah tidak disukai lagi. Keluarga Y. dari mana datangnya pengemis bau ini? Bagaimana dia bisa masuk? Cepat keluarkan dia. Putri Ye keempat, dia adalah ahli batu giok yang aku bicarakan. Sangat hebat. Wei Jianhao cepat minta maaf pada Putri Ye keempat. Minta maaf. Hanya karena mereka adalah keluarga Y. Wei. Nama keluarga ini memang cocok untukmu. Bukan siapa itu. Kenapa jadi begini? Dulu waktu pergi kan kelihatan berani. Kenapa hidup di luar sulit? Sampai jadi pengemis.
Kalian kenal? Tidak kenal siapapun dari keluarga Ye. Tidak kenal satupun tidak kenal. Jangan ada hubungan dengan keluarga Ye. Ingat jauhi keluarga Ye sejauh mungkin. Mama kakak. Jangan tinggalkan aku. Ini gelang batu adikku. Ibu yang meninggalkannya untuknya. Kenapa ada di sini? Oh, ini waktu dia bersih-bersih. Nodai sepatuku tidak ada uang untuk ganti. Jadi dia kasih gelang ini. Jadi kamu menindasnya. Menindas. Dia tidak ikut kamu jadi pengemis. Selama ini ada makan, ada tempat tinggal, jadi pembantu. Sudah kasihan besar untuknya. Gelang batu kembalikan. Barang rongsokan kecil. Kamu sangat ingin. Terpeleset. Kamu berani. Atau kamu ambil pecahannya. Biar kamu bisa menghibur adikmu yang selalu menangis. Kenapa lihat aku begitu? Kalian berdua apa haknya untuk lihat aku? Lagi lihat, aku akan kunci adikmu di kamar gelap. Wei Jianhao, kalau kamu sentuh dia, aku akan buat kamu keluar terbaring. Selama ini, kalian begitu memperlakukan adikku. Sudah lama tidak bertemu keluarga Ye. Masih sama seperti dulu, bodoh dan sombong. Mengandalkan kekuasaan untuk menindas. Dia seperti ibunya setan. Kamu berani. Wei Jianhao, kamu gila, kenapa kamu seperti ini? Sudah tahu kamu sekutu keluarga Ye. Kamu bahkan tidak pantas bertemu aku. Kalau kamu masih lancang di depannya Xiao, aku akan suruh Waner pukul mulutmu. Lily tidak perlu buang waktu dengan orang seperti ini. Usir dia saja. Ye Xiao, tapi dia benar-benar ahli batu permata terhebat yang pernah saya lihat. Beri dia kesempatan lagi. Apa istimewanya seorang ahli batu permata? Keluarga Ye punya banyak ahli batu permata. Sampah keluarga Ye berani menyamakan diri denganku. Kamu? Anak kecil terlalu sombong. Kalau kamu keberatan. Siapa kamu? Apakah kamu pantas? Motong Likuo. Dia salah satu dari 3 pemimpin keluarga Motong Ye. Motong. Apakah dia hebat? Hebat atau tidak? Kenapa tidak kita uji saja? Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memotong salah satu tanganmu dan menghilang dari Chongjiang. Kalau aku menang. Kalau kamu menang, aku akan meminta adikku meminta maaf padamu. Aku tidak butuh maafnya. Kalau aku menang, dia harus meminta maaf pada King Er. Berlutut di depan King Er. Dan mengakui kesalahannya. Apa yang kamu bicarakan? Aku adalah putri keempat keluarga Ye. Harus meminta maaf pada seorang bawahan. Jangan bermimpi. Tenang, dia tidak akan menang melawan Motong. Wei Jianhao, aku tidak peduli apa yang terjadi pada adikmu. Kamu lebih baik tahan diri.
Kamu tahu siapa motong ini? Siapapun dia. Aku terima tantangannya. Kamu? Baik kalau kamu begitu. Maka keluarga Tang juga tidak akan membantumu. Tanpa uang bagaimana kamu bisa melawan mereka? Keluarga Gu bisa membantu saudara Wei. Apa yang dilakukan kakek Gu? Ya, apakah kakek Gu sudah gila? Apa yang dia lakukan? Keluarga Gu tidak butuh dukungan keluarga Ye. Karena keluarga Ye sudah diam-diam mendukung Tang mencaplok 60% pasar. Tinggal selangkah lagi untuk menguasai semuanya. Keluarga Gu tidak mau jadi mangsa. Lebih baik kita bertaruh habis-habisan pada saudara Wei ini. Baiklah kalau semua sudah memutuskan. Besok pagi kita bertemu di tempat yang sama. Saudara sejati. Apa dia pikir anak ini bisa mengalahkan saudara Wei Motong? Aku hebat kan? Apa yang kamu pikirkan tidak takut mati konyol? Keluarga Gu sepenuhnya bergantung padamu. Kakak jangan biarkan dia kembali ke keluarga yang menemui kakek. Tenang. Bukankah kakek suka dengan patung Buddha Jade miliknya? Besok kita hancurkan saja dia. Cucuku Gu dan sebelumnya pernah menyinggungmu. Tolong jangan marah pada keluarga Gu. Karena aku sudah mengusirnya dari rumah. Sungguh keputusan yang bijaksana. Aku akan mengantarmu menemui cucumu yang berharga. Tuan Yenona ya, mari kita duduk dulu. Maksud saudara Wei cucuku yang tidak berguna ada di toko Xia ini. Ini toko keluarga Wei. Batu milikku. Apa maksudmu batu milikmu? Ruang bawah tanah ini adalah milik toko keluarga Xia. Bukan. Kampungan berani kembali lagi ibu. Anak sialan kakek. Ini batu hijau cabai kualitas terbaik. Setidaknya bisa menghasilkan daging jade sepanjang 20 cm. Bernilai 15 juta. Sekarang kalian buka seperti ini. Hancur total. Pergi. Kakek. Kenapa kakek datang? Berani bicara seperti itu pada saudara Wei. Apa kamu mau menghancurkan keluarga Gu? Saudara Wei, kakek kamu diam. Tahukah kamu apa yang aku lihat? Dua orang ini ternyata membuka batu dengan palu. Kalian Bos Wei. Apapun kebutuhanmu ke depannya, silakan perintahkan padaku. Saudara Wei sebelumnya. Semua ini karena cucuku ini tidak tahu diri tapi aku sudah menghukumnya. Tolong maafkan kesalahannya. Kasih dia kesempatan untuk menebus kesalahan nanti. Dia bisa jadi asistenmu. Siap melayanimu kapan saja. Dan kakak jangan terlalu merendahkan diri di depan orang kampungan. Seperti ini. Kamu sebut siapa orang kampungan? Dia bosku juga bosmu. Kedepannya kamu harus lebih menghormati. Bos kita nggak perlu dipanggil. Ini ruang bawah tanahnya. Kalian berdua jangan turun lagi ke sana. Oh, nggak masalah. Selain itu, kalian berdua harus pergi dari toko ini. Permata yang kalian bawa anggap saja tebusan untuk toko ini. Jangan dong, aku masih harus tinggal di toko untuk melayanimu. Kamu lapar ya, ayo Cangin kita pergi untuk. Wei.
Bos juga nggak boleh dipanggil. Kalau begitu, ini saudaraku. Wei. Kakek tunggu sebentar. Makanan akan segera datang. Saudara Wei. Besok ujiannya kamu harus hati-hati. Katanya kekuatan motong itu sangat menakutkan. Sepertinya berbeda dengan ahli batu yang pernah kamu lawan sebelumnya. Ternyata dia juga punya kemampuan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, aku harus membuat Ye Xijie memberi hormat dan minta maaf pada King Er. Tutup toko. Dan kakak, apakah kita benar-benar harus bekerja untuk si kampungan itu? Kakek kesurupan keluarga Gu juga nggak bisa pulang. Mending kita ikuti keinginan kakek dulu tinggal di sini. Tenangkan Wei dulu cari kesempatan untuk mengeluarkan batu-batu itu. Masih dan kakak yang punya visi jauh. Batu ini, potong 2 cm ke kiri dari garis tengah. Akan terlihat daging jadinya. Kualitasnya bagus. Ini batu jade tua yang hijau cerah. Panjangnya 8 cm. Tebal 5 cm, beratnya sekitar 3 kg. Tapi sayang, ada bercak kapas dan retak halus. Langsung mulai berubah warna. Tidak mungkin. Bagaimana bisa melihat kapas dan retak halus? Batu kecil ini, aku habiskan 3 juta untuk mendapatkannya. Si Nona. Orang tua ini sudah menghabiskan sepertiga tenaga pikirannya untuk memastikan kamu tidak perlu khawatir akan kalah sampai berlutut besok. Karena hasilnya sudah dikatakan. Pulang dan istirahatlah. Siapa yang mengizinkanmu pergi kamu? Si Jia. Jangan buru-buru. Kan kamu bisa tahu apakah dia benar atau tidak. Pulang aku akan bilang ke kakek biar dia pecat orang ini. Pembantu yang tidak tahu menghormati majikan. Sudahlah, jangan bikin kakek tidak senang. Dari tengah agak ke kiri 2 cm, mulai terlihat hijau. Itu batu sepanjang 8 cm, tebal 5 cm hijau cerah. Sayang ada kapas dan retak halus. Apa? Ternyata semuanya benar yang dia katakan. Dia kan buta. Bagaimana bisa melihat? Motong meskipun terlihat buta, tapi bisa melihat semua benda dalam jarak 3 meter. Tanpa hambatan. Tapi sangat menguras tenaga pikiran. Makanya sehari-hari, dia pakai kain hitam itu untuk menutup matanya. Berarti dia tidak terkalahkan. Pengemis itu besok tunggu saja menangis. Mau minta maaf sama aku. Kakak menurutmu Wei Jianhao benar-benar akan menjadi tangan Buddha Giok? Yingren. Besok asal bisa membuktikan Wei Jianhao menggunakan tangan Buddha Giok. Kamu hancurkan dia. Kakek hanya menyuruh kita bawa dia pulang. Hancurkan tangan Buddha Gioknya, baru bawa pulang, tidak ada ancaman lagi. Saudara Wei, aku sangat mendukungmu. Wei Jianhao, kamu benar-benar berani datang. Tidak perlu khawatir Pak Tang. Anak nakal, kan kamu tidak lihat kakak sedang khawatir sama kamu.
Jangan. Anda hanya perlu jangan biarkan Kakak Wan Er selalu cari masalah sama aku. Kamu mau apa lagi? Semangat. Wei Jianhao. Aku ulangi sekali lagi kalau kamu kalah hari ini. Potong satu tanganmu dan pergi dari Chongjiang. Aku juga ingatkan kamu. Kalau aku menang, Ye Sijie harus berlutut dan minta maaf pada adikku. Mata Motong selalu ditutup kain hitam. Jangan-jangan dia benar-benar buta, tidak mungkin. Orang buta gimana bisa menilai batu? Wei Jianhao menang melawan Master Song dalam pertandingan. Entah karena keberuntungan atau memang punya kemampuan. Kalian pilih siapa yang menang, pasti Motong yang menang. Bukan ini ketua asosiasi batu giok Pak Mo. Pak Mo, kenapa Anda datang sendiri? Hari ini ada taruhan. Saya ditugaskan untuk menjadi saksi. Walaupun tidak tahu siapa yang punya pengaruh sebesar itu. Tapi dengan Pak Mo sebagai saksi hari ini, percaya saja, beberapa orang tidak akan berani lagi menyalahgunakan kekuasaan. Ini dia yang mengalahkan murid saya Song Ye. Wei Jianhao, saudara Wei bukan? Betul Pak Mo. Muridmu Song Ye kalah taruhan, jadi dia seharusnya tidak muncul lagi di Jalan Batu Giok. Wei Jianhao, kamu ngawur. Hari ini saya datang ingat Jengan pakai Tengen Cannon untuk melihat dengan mata kepala Kamu sendiri. bilang apa? Bagaimana kamu kalah dari Motong dan kalah total? Guru. Hari ini biar saya yang menjadi saksi. Untuk melihat siapa yang menang antara dua ahli batu giok. Silakan. Bagaimana caranya? Sederhana. Tentukan lokasi dan ukuran daging batu giok. Siapa yang lebih tepat, dia yang menang. Oke. Melihat ada tidaknya daging batu giok dari batu yang tertutup. Sudah susah apalagi menentukan lokasi dan ukurannya. Tidak sia-sia datang ke sini. Dia benar-benar buta. Dia bahkan tidak bisa melihat seperti apa bentuk batu itu. Orang-orang di dunia ini, sebagian besar punya mata tapi tidak bisa melihat. Hanya bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh sepasang mata. Mengira apa yang dilihat itu nyata. Sebenarnya sempit dan tak berpengetahuan. Kalau begitu, kamu bisa melihat apa yang tak bisa dilihat mata. Coba saja, kan tidak ada salahnya. Bagus sekali batu dari Moksisha. Dia tidak bisa melihat, tapi tahu itu batu dari Moksisha. Mata putih yang bisa menilai batu. Motong salah satu dari 3 iblis keluarga Ye. Memang luar biasa kemampuannya. Ye Jianren benar-benar tidak main-main untuk menang. Wei Jianhao, aku ingin melihat. Berapa lama lagi kamu bisa berpura-pura jadi orang kampung? Sebelum tangan kirimu terlatih, jangan gunakan tangan kanan di depan orang. Tidak menggunakan tangan Buddha Giok. Tidak bisa membalas dendam untuk adikmu. Kenapa Pak Mo tidak membiarkan aku menggunakan tangan kanan? Apakah dia tahu tentang tangan Buddha Giok? Sebetulnya menggunakan tangan Buddha Giok, orang biasa tidak akan bisa melihatnya, kecuali tangan Buddha Giokku sudah terbongkar.
Aneh sekali. Kenapa saudara Wei tidak menyentuh batu lagi? Kenapa suasana hari ini begitu aneh? Potong dari sebelah kanan 3 cm. Masuk 2 cm, akan terlihat daging giok. Panjang daging giok paling panjang 15 cm. Lebar paling lebar 12 cm. Tebal 8 cm. Berat 5 kg. Dikatakan begitu jelas. Apakah orang buta ini bisa melihat tembus? Apakah akurat harus dipotong dulu baru tahu? Wei Jianhao, jangan berpura-pura lagi. Kalau tidak bisa melihat mengaku saja kalah. Jangan buang waktu orang lain. Betul, waktu kita sangat berharga. Hari ini banyak orang yang melihat. Ingin menipu pun tidak bisa. Sebentar lagi akan ketahuan yang mengaku saja kalah. Kalau begini terus tidak bisa, lihatlah cara motong. Kalau begini pasti kalah. Wei Jianhao, aku ulangi sekali lagi. Kalau hari ini kamu kalah, harus memotong satu tangan dan meninggalkan Chongjiang. Kalau kalah, tangan kanan juga harus dipotong. Lebih baik mencoba saja. Bagus, akhirnya saudara Wei bertindak. Tingkatkan kewaspadaan. Ternyata itu adalah tangan Buddha Giok. Cepat. Wei Jianhao, jangan lanjutkan, segera ke rumah sakit. Kamu kehilangan banyak darah. Kalau begini tidak bisa membalas dendam untuk adikmu. Kalau terus ditunda, tangan kananmu benar-benar akan rusak. Banyak darahnya. Kamu bisa menyerah. Molau, bagaimana kalau pertandingan dihentikan dulu? Ternyata terjadi hal seperti ini, pertandingan dihentikan. Mo ketua meskipun urusan lingkaran giok. Kamu sebagai ketua yang memutuskan. Tapi cara kamu menangani ini tidak tepat. Peserta pertandingan diserang diam-diam. Menghentikan pertandingan apa yang tidak tepat. Siapa tahu apakah Wei Jianhao sadar tidak bisa menang. Sengaja mengatur rencana penderitaan. Benar saya bilang pengemis seperti ini. Bertanding dengan ahli keluarga Ye, sudah sendiri adalah lelucon. Sampah seperti ini rusak satu tangan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Siapa yang mengatur permainan hari ini, Ye Shao? Kamu tidak punya perkiraan. Saya tentu tidak tahu. Kalian tahu tidak tahu. Jadi pertandingan harus dilanjutkan. Karena Ye Shao berani begitu sombong. Sepertinya itu perintah dari kakek Ye. Maka saya akan bertanya pada kakek Ye telepon. Guru, menurut saya ini, Wei Jianhao ingin mengelak. Ambio. Wei Jianhao, karena Molau begitu jelas melindungimu, maka saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini terpaksa membiarkanmu pergi dulu. Wei Jianhao, kamu kan biasanya sangat sombong. Sekarang kenapa jadi pengecut, tidak bicara? Tapi kali ini rusak satu tangan. Pergi mengemis jadi lebih mudah. Kamu menang dengan cara ini. Seberapa takut kamu kalah padaku? Saya Ye Jianren tidak pernah kalah. Kakak lihat penampilannya. Sungguh seperti anjing terlantar. Seekor anjing yang tidak punya rumah. Masih ingin membuat saya berlutut dan minta maaf pada adikmu. Aku kasih tahu, tunggu sampai aku kembali ke keluarga Ye. Aku akan membuatnya membayar. Untuk ketidakhormatanmu. Kamu berani. Apa yang tidak berani aku lakukan? Dengan keadaanmu sekarang, kamu masih mau membela adikmu yang hina itu. Urusi dirimu sendiri. Pertandingan belum selesai. Aku mau bertanding lagi. Wei Jianhao, kamu gila, tidak peduli nyawa. Satu tanganmu sudah rusak. Apa hakmu untuk bertaruh denganku? Aku masih punya tangan kiri.
Kalau aku kalah lagi, tangan satunya juga bisa kau rusak. Kamu tidak senang. Buat aku senang. Kamu terlalu menganggap dirimu. Tapi aku setuju. Besok biarkan Motong menangkan tanganmu yang lain. Besok. Besok tangannya belum sembuh. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu pada sampah ini. Tidak bisa tidak usah bertaruh. Besok ya besok. Wei Jianhao, kamu tenang dulu. Tang Lili. Apakah kamu lupa posisimu? Jian Ren muda, mari kita bicara.